Apa yang bisa kami lakukan dengan kambing yang cacat itu? Nggak tertarik. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata nggak mau, dikasih aja nggak mau. Anak kambing ini cacat, apalagi dia nggak ada gunanya buat kita. Nggak dikasih aja nggak mau teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya. Apa yang kau sedihkan sebenarnya? Apa yang buat engkau terpuruk sebegitu dahsyatnya sebenarnya? Sampai engkau merasa kehilangan segalanya. Kau nggak kehilangan segalanya teman-teman semua. Dunia cuma satu tetes air di ujung jarimu itu. Nggak kehilangan segalanya. Apa yang hilang darimu di dunia ini bukan berarti kau hilang segalanya. Enggak. Paginya solehnya minta ampun, malamnya dia buat dosa. Atau malamnya soleh luar biasa, paginya dia buat dosa. Menjual agamanya itu maksudnya dia menukar agamanya dengan perempuan atau laki-laki gitu ya. Orang kalau udah jatuh cinta, sesoleh apapun dia, sehafal Al-Quran pun dia bisa terjerumus dalam perbuatan zina, teman-teman semua. Untuk nasihat bagi dirinya sendiri. Biarkan di dunia orang-orang ini bersenang-senang, makan-makan, dilalaikan dengan angan-angan yang kosong. Kelak mereka akan mengetahui perbuatan mereka. Ketika badan kita sakit, makanan jadi nggak lezat, ya kan? Demikian pula hati. Kalau hatinya lagi sakit, mikirnya nggak terasa nikmat. Kapan hati itu lagi sakit? Ketika seseorang sedang cinta dunia secara berlebih-lebihan. Kemudian apalagi pandangan Islam terhadap dunia? Dunia ini adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah SWT. Apa maksudnya? Apa-apa saja yang melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah, maka dia terlaknat. Ya, apa kata Rasulullah? Ketahuilah sesungguhnya dunia itu dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Kecuali zikir kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Allah SWT. Kecuali orang-orang berilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Jadi segala sesuatu yang melalaikan dilaknat oleh Allah SWT, termasuk dunia. Kecuali mereka yang berzikir mengingat Allah SWT. Keempat, gambaran dunia supaya teman-teman sadar dunia ini kecil, nggak ada artinya sama sekali. Jadi kalau terjadi apa-apa, kita baik-baik aja. Karena dunia ini kecil, kita akan masuk ke dalam kehidupan abadi yang lebih luas, samudera yang lebih luas, yaitu akhirat. Sebelum Umar masuk ke makna tentang dunia dalam Islam, Umar mau kasih tahu seorang teman, cerita sedikit ya supaya teman-teman memahami betapa dunia ini kecil dalam pandangannya. Kami sama-sama terlibat dalam urusan dakwah di Mesir ini. Umar ketemu ketika di taman ya. Umar waktu itu ngisi kajian di taman. Kemudian beliau bilang, Umar saya pengen banget buat komunitas dakwah untuk mengkader para pendakwah. Gimana ya caranya? Akhirnya ketika Umar mau buat Masjidul Hufaz, di Masjidul Hufaz ini ada kelas untuk para pendakwah untuk menjadikan diri sebagai pendakwah gitu. Akhirnya Umar panggil beliau karena Umar ingat beliau dan beliau jadi ketua dalam program itu namanya FASWA, Fasi Quran, Fasi Dakwah, programnya Masjidul Hufaz. Beliau menjalankan program itu sukses alhamdulillah selama hampir kurang lebih 3 mingguan atau 1 bulan ya. Beliau berhasil membuat program itu mengkader 50 orang untuk menjadi seorang dai. Tiba-tiba Uma dapat kabar, Uma kemarin baru jenguk juga, dapat kabar tiba-tiba beliau masuk ICU. Kemudian ternyata masuk ICU karena gagal ginjal. Pas Uma datang ke ICU, Masya Allah ya, Masya Allah, nggak ada air mata, nggak ada kesedihan, nggak ada keluhan sama sekali. Uma datang kepada beliau, dan Uma katakan, beliau cerita, saya nggak punya riwayat sakit apapun, saya minum sehat, makan sehat, olahraga, hidup saya baik-baik aja, nggak ada gejala-gejala apapun. Tiba-tiba, secara mendadak Allah vonis dengan gagal ginjal dan harus cuci darah dan harus masuk ICU. Jadi ketika di ICU masih bisa bicara sama Uma pada saat itu. Jadi semua terjadi dalam hitungan beberapa minggu, beberapa bulan mungkin, Uma nggak tahu. Jadi nggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba gagal ginjal, cuci darah, masih muda usianya 20 tahunan, usia teman-teman semua. Kemudian masuk ICU. Kemudian Uma berdoa kepadanya, berdoa kepada Allah SWT untuknya ya. Astaghfirullahaladzim Rabbil Arsyil Azim ayashfiyak gitu. Atau Allahumma Rabbana sathibil ba'sa ishfa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Jadi berdoa bareng-bareng di ICU tersebut. Dan Uma tahu beliau mau nangis pada saat itu. Cuman beliau tahan, beliau nggak mau menunjukkan kesedihan dan kelemahannya di depan orang. Sama sekali. Beliau bilang, saya ini apa yang terjadi pada saya nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang Palestina sana. Saya harus semangat karena masih banyak program-program dakwah yang harus dikerjakan. Itu kata beliau. Jadi mau bilang, abis ini apa nih? Gimana nih? Apa rasanya? Enggak, saya harus sehat karena masih banyak program-program dakwah yang harus diselesaikan.
Kemarin semalam beliau sudah dikeluarkan dari ICU. Uma bersyukur alhamdulillah tiba-tiba Uma dapat kabar lagi masuk ICU lagi karena sesak nafas. Jadi kalau teman-teman belajar dari kisah ini teman-teman semua, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kepada diri kita. Orang yang sehat seperti beliau tiba-tiba dalam hitungan beberapa hari langsung dinyatakan gagal ginjal dan masuk ICU langsung cuci darah. Sekarang udah cuci darah sebanyak 5 kali dalam beberapa hari ini. Dan kemudian apa kata beliau? Beliau ngelihat dunia ini kecil aja, nggak buat beliau jadi patah semangat, nggak buat beliau jadi sedih berlarut-larut, nggak. Beliau cuma bilang nggak apa-apa, kemarin udah dikasih banyak kesehatan kok, dan nggak ada apa-apanya dibanding kesulitan orang-orang Palestina sana. Pemikiran ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang menganggap dunia itu nggak ada artinya sama sekali, teman-teman semua. Sakitnya yang beliau alami itu adalah tanda Allah sayang kepadanya. Apapun yang terjadi ke depannya, tanda Allah sayang kepadanya. Kehidupan dunia seperti apa? Ingat, seperti satu tetes air yang ada di ujung jarimu itu. Nggak ada apa-apanya dibandingkan samudra yang sangat luas. Jadi bagi teman-teman di sini yang sedang mengalami sakit, apapun itu bentuknya, sakit fisik kah, hatinya yang terluka kah, kehidupannya lagi nggak baik-baik aja, engkau hidup di dunia yang kecil yang nggak ada artinya sama sekali. Jangan buat dirimu terpuruk dan sedih berlebih-lebihan, teman-teman semua. Apa yang kau lakukan sekarang, ngafalin Quran, belajar agama, itu untuk meraih samudra akhirat yang begitu luas. Maka bersabarlah untuk menjadi orang-orang soleh, itu nggak mudah. Sabarlah untuk jadi orang-orang baik itu. Kemudian, mau percepat ya teman-teman semua, dunia ini dalam pandangan Islam itu lebih jelek dibandingkan bangkai anak kambing yang cacat. Teman-teman tahu anak kambing yang cacat dibandingkan dengan dunia, dunia lebih jelek dibanding itu. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati pasar, sementara banyak orang di dekat beliau. Rasulullah berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil, cacat. Sambil memegang anak kambing yang cacat itu, apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang berkenan, yang mau untuk membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Nggak ada harganya sama sekali. 1 dirham aja. Orang-orang berkata, kami sama sekali nggak tertarik membeli kambing yang cacat itu. Apa yang bisa kami lakukan dengan kambing yang cacat itu? Nggak tertarik. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Orang-orang berkata nggak mau, dikasih aja nggak mau. Anak kambing ini cacat, apalagi dia nggak ada gunanya buat kita, nggak dikasih aja nggak mau teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi dunia itu nggak ada apa-apanya. Apa yang kau sedihkan sebenarnya? Apa yang buat engkau terpuruk sebegitu dahsyatnya sebenarnya? Sampai engkau merasa kehilangan segalanya. Kau nggak kehilangan segalanya teman-teman semua. Dunia cuma satu tetes air di ujung jarimu itu, nggak kehilangan segalanya. Apa yang hilang darimu di dunia ini bukan berarti kau hilang segalanya. Enggak. Apalagi pandangan Islam terhadap dunia. Dunia ini tidak berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka dia tidak memberikan minum sedikit pun darinya kepada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nggak ada nilainya sama sekali. Dunia nggak berharga meskipun sebesar sayap nyamuk. Nggak ada harganya dunia itu. Dan seterusnya banyak ya. Banyak sekali pandangan Islam terhadap dunia. Jadi, apa yang kau kejar sebetulnya di dunia ini? Engkau berambisi ngejar apa? Betul kita hidup di dunia, kita mau pendidikan kita bagus, kehidupan kita bagus. Iya betul. Memang harus kerja keras untuk kehidupan dunia harus. Tapi nggak berarti kau meninggalkan, melupakan kehidupan akhiratmu. Ada orang yang mati-matian belajar, ada orang yang mati-matian kerja sana sini, ada orang yang mati-matian mencari cinta kekasihnya di dunia. Lalu engkau lupakan Allah Subhanahu wa taala, hatimu tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, nggak baca Quran setiap hari, nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, nggak qiyamul lail, nggak bangun malam setiap hari. Apa yang kau kejar sebetulnya? Begitulah teman-teman semua. Terakhir dari Uma pada hari ini, Uma ingin bahas surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat 20. Ini menjadi penutup. Ayat ini dibaca, ayat ini ditadabur, supaya kita tahu bahwa apa sih yang kita kejar di dunia ini sebetulnya. Kalau kita lagi lupa, kita lagi sedih, kita balik ke ayat ini. Al-Hadid ayat 20. Apa bunyinya? Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annama al-hayatud dunya ya'ibu wa lahu amwal wal aulad kamathali ghaythin a'jaba kuffara
nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama ya wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah SWT berfirman, ini ayat yang ditadabbur sama teman-teman hari ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga terhadap banyaknya harta, banyaknya anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidaklah hanya kesenangan yang menipu. Ini ayat kalau kita renungi satu persatu itu dahsyat sekali. Pertama, ya teman-teman semua, dikatakan dunia ini hanya permainan, sesuatu yang melalaikan. Ya, dunia ini permainan dan sesuatu yang melalaikan. Lihat surah Ali Imran 14. Zunalinasi hubbu syahwati minan nisa wal badanil qanatir al qantar. Dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan apa-apa yang diingini. Dijadikan indah pada pandangan kita ini. Apa-apa yang kita cintai. Indah apa wanita-wanita atau para laki-laki gitu ya. Indah anak-anak, indah harta-harta dan sebagainya. Indah di mata kita semuanya indah, makanya kita kejar mati-matian. Ya, tapi Allah menyebut ini menjadi laib atau sebuah permainan. Permainan itu artinya apa? Rendah, sesuatu yang melalaikan, rendah. Apa yang Allah perlihatkan kepadamu itu sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang rendah. Kemudian apa yang Allah katakan berikutnya? Ya, di dunia ini menjadi apa? Ajang untuk berbangga-bangga. Hartamu, ilmumu, kedudukanmu, kemasyhuranmu itu menjadi ajang untuk kau berbangga-bangga. Tahukah teman-teman semua? Setiap pengagum dunia itu saling berbangga satu sama lain. Pengagum dunia saling berbangga satu sama lain. Ya kan? Orang-orang yang mencintai dunia berbangga dengan apa yang dia milikinya satu sama lain. Maka Hasan Al-Basri mengatakan apa? Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam hal dunia, maka unggulilah dia dalam hal akhirat. Kalau engkau lihat ada teman yang unggul dalam hal dunia, maka unggulilah dia dalam hal akhirat. Itu yang bisa engkau lakukan teman-teman semua. Kemudian, apalagi yang dikatakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 20 tadi, kamathalil ghaith, seperti hujan. Apa maksudnya? Kok tiba-tiba seperti hujan? Maksudnya adalah kalau kemarau kan orang-orang berputus asa kan mana hujan 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 tiba-tiba Allah berikan hujan, maka ini nikmat yang luar biasa. Terkagum-kagum kita terhadap hujan tersebut, sama seperti orang yang terkagum-kagum dengan dunia, seperti terkagum-kagum kepada hujan yang nggak pernah turun selama bulan kemarau misalnya. Wa'ith itu apa yang di dalam surah Al-Hadid ini? Hujan yang begitu lama dinantikan sehingga ketika hujan itu turun maka orang-orang akan takjub dan terkagum-kagum dengan hujan tersebut. Inilah sifat pengagum dunia. Sifat pengagum dunia itu seperti apa? Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Gara-gara ada hujan, kemudian tanaman-tanaman tumbuh dan para petani terkagum-kagum. Begitulah ibarat para pencinta dunia. Mereka tamak dengan dunia, mereka terkagum-kagum berlebih-lebihan terhadap dunia. Allah menjelaskan sifat dari orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Kemudian kata Allah apa? Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warna kuning itu, kemudian ia menjadi hancur. Maka apa maksudnya? Allah menjelaskan apa yang kau kagum itu, seperti hujan yang turun itu, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman. Allah menjelaskan itulah nikmat dunia yang hanya sementara saja yang akan sirna. Maka ibarat seperti tanaman itu kemudian menjadi kering dan kamu lihat warnanya hancur. Allah mensifati dengan tanaman yang terlihat kuning, padahal sebelumnya berwarna hijau. Tanaman tersebut akhirnya hancur dan kering. Begitulah kehidupan dunia, teman-teman semua. Awalnya berada dalam masa-masa yang bahagia, masa yang bagus, kemudian akhirnya dalam keadaan yang hilang. Atau digambarkan juga awalnya engkau muda, beranjak dewasa, kemudian lama-lama engkau akan jadi lemah dan senja, dan kemudian rapuh, dan kemudian pergi. Maka teman-teman semua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang surah Al-Hadid ayat 20 mengenai hal yang engkau betul-betul mati-matian takjub, sesungguhnya tidak akan abadi selamanya kepada dirimu. Ayat ini menunjukkan bahwa dunia pasti akan sirna, dunia tidak akan selamanya, dan kau akan kembali kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan ancaman di akhirat. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Jadi Al-Hadid ayat
20 ini mudah-mudahan teman-teman bisa uh, tadabbur ya. Kalau kita bisa membacanya kembali, melihatnya satu persatu lagi, akhirnya kita menyadari bahwa akhirat menunggu kita, dunia akan kita tinggalkan, dunia adalah tempat kita mengumpulkan bekal. Jangan terlalu sedih terhadap sesuatu yang luput darimu, jangan terlalu berbahagia kepada sesuatu yang Allah berikan kepadamu. Semuanya hanya adalah perjalanan sementara untuk menuju kepada akhirat Allah SWT yang akan kekal abadi selamanya di sana. Jadi hari ini, di hari Jumat ini nggak ada lagi yang sedih berlarut-larut. Kalau sedih gampang sekali, ambil sejadah nangis 5 menit, 10 menit selesai. Setelah itu kembali lagi untuk melakukan aktivitasmu untuk melanjutkan perjuanganmu bersama dengan Quran, insya Allah. Semangat selalu untuk teman-teman semua. Kuat selalu jiwanya, kuat selalu fisiknya, kuat selalu untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai. Nggak semua orang dipilih oleh Allah untuk mau ngafalin Quran ya. Jadi semangat untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai. Terima kasih sekian dari Uma. Kita ketemu Jumat depan, insya Allah. Doakan Uma masih dalam masa-masa ujian di kampus. Semoga Uma bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillahu khair Umar atas ilmunya. Teman-teman, semoga kita dapat mengamalkannya dan kita doakan bersama Umar. Semoga Allah berikan kelancaran dalam melaksanakan ujiannya dan semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan selalu untuk Umar. Amin ya Oke, rabbal alamin. ada satu pertanyaan ya karena mau dapat hadiah dari Ozaskin ya. Oke, Siap. Uma akan pilih satu pertanyaan sebentar ya. Uma matiin videonya, Uma pilih satu pertanyaan sebentar. Oke, pertanyaannya adalah, oh Masya Allah ada Umi Afra ini yang ikut ya. Masya Allah, ntar Uma sapa dulu nih. Oke, Umi Afra di mana? Di sini ada ustazah kita nih dari London nih ikut nih katanya. Ada Umi Afra. Uma nggak tahu beliau udah di mana, mungkin dimatiin ya suaranya, tapi Uma bahagia karena di sini bertemu dengan, oh Umi, Masya Allah. Uma lihat video Umi di situ, Masya Allah. Sehat-sehat ya Umi, Masya Allah. Uma ambil satu pertanyaan dulu. Umi sehat-sehat, Masya Allah. Jadi ini nih, dilihat oleh guru sendiri ini, Masya Allah. Sehat, sehat. Masya Allah, Masya Allah. Masih di London, Umi? Masih habis Masya tahajud Allah. tadi sini jam 3 sekarang, Masya jam Allah, 3 malam. Masya Allah, Masya Allah. Umi doain ya Umi, doain doain Aki ya, Umi. Iya, Oke, sehat kita insya ambil Allah. satu pertanyaan dulu, ya Umi. Kita ambil satu pertanyaan dulu ya, teman-teman sebentar. Pertanyaannya banyak, tapi Uma harus ambil satu aja ya, teman-teman semua. Ini karena ada Ustazah, ada Umi Afra ya, kayaknya beliau aja nih yang paling pantas untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya, karena ini Ustazah di London ini. Kiprah dakwahnya udah kemana-mana. Umi minta tolong jawabin pertanyaan jemaah. Ada yang bertanya. Oke. Dari Farisa mau bertanya bagaimana agar kita sebagai manusia ridha terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, Umi tolong jawab boleh Mi? Ini karena ustazah-ustazah banyak gabung di sini nih. Jadi para guru-guru kita banyak di sini. Jadi Umi boleh jawab Mi. Jadi pertanyaan salah satu jemaah kita bagaimana ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tafadhali Umi. Boleh dibuka mic-nya Umi, teman-teman. Umi Afrah London tulisannya. Ya, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Umi ini mau mau dengerin menambah ilmu dari Ananda. Oke, tapi suruh menjawab ridho itu gimana ya menurut Umi ya. Hmm, Ridho itu ya lapang hati saja kita menerima apa yang datang dari Allah. Apakah itu kesedihan, kegembiraan, itu kita terbuka aja hati, tidak mengganggu pikiran dan hati. Dan insya Allah kalau kita ridho itu kesuksesan, kegembiraan akan menanti kita di akhirnya nanti. Jadi kembali lagi, ridho itu harus adalah di hati kita itu apa yang kita hadapin, apa yang kita iniin, ikhlas dan ridho. Cuman ikhlas itu kadang-kadang mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan. Tapi insya Allah utamakan ridho. Ridho itu yakin, yakinlah. Kalau kita ridho, masya Allah, masya Allah. Karena Umi ridho sampailah tinggal di London. Ridho dalam segala hal, insya Allah. Buka hati, lapangkan hati, menerima apa yang datang pada kita. Sekedar sekilas info.
Gitu saja. Masya Allah, Dari Umi. Masya Allah. Bolehlah Ananda Oki nambahin yang lain. Mm-mm. Bagi untuk Umi Masya juga. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Menerima segala sesuatu ketentuan dari Allah SWT itu ridho. Betul teman-teman semua. Terima kasih Umi. Masya Allah. Sedikit menambahkan saja teman-teman semua dalam kehidupan kita, ketika Allah berikan berbagai macam ujian silih berganti dalam kehidupan kita, ada 4 tipe manusia. Pertama, dia marah. Marah, kenapa sih ya Allah kau kasih takdir ini kepadaku ya Allah? Kenapa ini harus terjadi kepadaku ya Allah? Kenapa ya Allah bukannya aku udah soleh, bukannya aku sudah hafal Quran, bukannya aku menjalankan berbagai macam hal-hal yang kau perintahkan ya Allah? Kenapa? Kenapa harus saya marah kepada Allah? Di mana letak keadilanmu ya Allah? Jadi ada orang-orang yang ketika Allah berikan ujian dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah? Kenapa jahat sekali kepadaku? Kenapa nggak adil kepadaku ya Allah? Kenapa bertubi-tubi nggak selesai-selesai ujiannya ya Allah? Apa dosaku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Itu orang yang kita nggak mau ada di posisi itu. Kedua, ketika ada musibah, ada tipe orang yang sabar. Sabar itu artinya menahan kan. Dia bisa aja marah-marah, bisa aja merusak segala sesuatu, tapi dia tahan, sabar. Ada tipe orang ketiga ridho. Yang ditanyakan pada hari ini, apa itu ridho? Nggak ada rasa sakit sama sekali. Terserah. Terserah engkau ya Allah. Mau dikasih atau mau diambil. Mau diberikan berbagai macam ujian. Terserah ya Allah. Aku ini cuma seorang hamba. Hamba itu tugasnya menjalani aja. Yang penting kasih kekuatan supaya aku bisa melewatinya ya Allah. Jadi ridho itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Kemudian jenis orang berikutnya apa? Di sini masih subuh ya teman-teman semua ya. Jenis orang berikutnya adalah ketika ditimpa ujian oleh Allah SWT adalah dia bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Terima kasih ya Allah. Baru bangun ini. Terima kasih ya Allah untuk semua yang kau takdirkan kepadaku ya Allah. Semua yang kau takdirkan adalah baik gitu. Sini sayang. Gitu ya. Jadi oh iya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi oke, yang dimaksud dengan ridha adalah engkau tidak ada rasa sakit sama sekali. Husnudzon, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada takdir yang buruk. Semua takdir adalah baik. Kenapa kita bilang buruk? Karena akal kita yang nggak sampai dalam menyingkap hikmah yang hendak Allah ajarkan kepada kita. Mungkin begitu dari Uma. Terima kasih untuk hari ini Umi. Senang banget ketemu Umi lagi. Sehat-sehat ya Umi. Dan juga untuk teman-teman Uma nggak bisa sapa satu persatu, tapi di sini banyak sahabat-sahabat Uma, teman-teman Uma dari berbagai macam tempat. Semoga saling mendoakan satu sama lain dan semoga selalu istiqamah di jalan kebaikan insya Allah. Terima kasih. Masyarakat kembali kepada moderator.